Setelah salam saya baru teringat, apa yang perlu saya lakukan Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tak akan bangkit lagi ke atas, terus saja sujud. Rabbi fil warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la bihamdi, Allahu Akbar, at-tahiyatul barakatuh salawatun. Sebelum salam sujud, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu Akbar, duduk lagi, sujud 2 kali, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, baru salam, assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa doa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam aja. Assalam, kau kenapa tak sujud sahwi? Yang lupakan dia, aku tidak. Ini namanya ikut imam. Ju'ilal imam liutamma bih. Yang tak baca kunut tu mazhab apa Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Haram waktu Bapak Ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh? Tidak. Masjidil Haram tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi revolusi King Abdul Aziz. Yang sekarang ini Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Jadi sejak Abdul Aziz geng ini aja dia bermazhab Hambali. Sebelum itu dulu mazhabnya Syafi'i. Dulu mazhab paling besar di Makkah itu mazhab Syafi'i. Nama orang yang terakhir menjadi penguasa Makkah keturunan Nabi Muhammad namanya Syarif Aunur Rafiq. Aunur Rafiq, Aun pertolongan, Rafiq Allah SWT. Aunur Rafiq pertolongan Allah. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu majma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam, nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bid'ahnya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya bid'ah. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia, karena ini memang nggak ada asalnya di sini, ikhtilaf nggak ada asalnya, nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada sama, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan sampaikan kepada umat ini ijtihadiyah, udah jelas itu beda, aku udah bilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang saya melakukan beda ijtihadiyah.
Yang buka siapa? Yang buka pertama kali ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Memang ijtihadiyah. Artinya apa? Yang lain ngikut, kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wa dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang muslim. Setiap kita ngaji harus bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmiah itu harus tingkatkan. Jangan sudah kita nuntut ilmu sekian lama dapat gelar, kemudian sama obrolan kita dengan orang awam di warung kopi. Benar atau tidak itu? Nggak benar, mestinya nggak beda dong. Kita punya dalil, hujahnya ini dalilnya, ini keterangannya. Bukan, ya kata orang banyak begini. Benar nggak itu? Nggak benar. Tingkat ilmiah itu ditingkatkan kita sebagai seorang muslim. Dalil, semua kembali kepada dalil, kepada hujjah. Bukan kata pendapat. Kan kata syekh saya juga boleh. Kok kata syekh? Lu antum udah belajar bertahun-tahun. Mesti bawa apa? Kata dalil, kata Quran begini, kata hadis begini. Kan dengarnya juga enak, nikmat. Kata syekh, kata kiai, kata ustadz. Loh, antum ini udah belajar kok, tingkat ilmiahnya sama dengan orang awam. Ngobrolnya sama orang di warung kopi, beda. Kita harus beda. Kita udah ngaji, punya kitab, punya rujukan, harus punya hujjah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang, bukan kata orang banyak. Ya nanti kalau nggak begini kita, ya begini. Itu bukan hujjah. Dalil kalau hujjah itu. Bukan kalau nggak begini nanti gimana? Kalau kita umpamanya nih, contoh yang udah kejadian. Kalau kita nggak ikut pemilu nanti begini. Itu dalilnya siapa? Orang awam di warung kopi. Bukan dalil, bukan hujjah. Jelas. Antum tingkatkan tuh, tingkat ilmiah antum tingkatkan. Semakin ngaji, semakin paham tentang agama ini. Semakin meningkat ilmu kita, semakin tambah iman kita, semakin tambah rasa takut kita kepada Allah. Enggak membolehkan menggampangkan masalah-masalah agama ini, enggak boleh. Meskipun orang banyak sudah ngomong bagaimanapun juga, nggak bisa. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abu Mu'aim dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya terkait tata cara kunut untuk gerakan dan doa yang diperkenankan. Untuk gerakan dan doa yang diperkenankan bagaimana Buya? Terima kasih. Doa kunut, pertama hukum kunut dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Doa kunut adalah sunnah. Bahkan disebut sunnah ma'at, itu begitu dekatnya dengan amal-amal fardu sampai hampir kayak fardu. Makanya ab'ad kata ba'd, seperti hampir menjadi bagian yang fardu, tapi bukan fardu. Dalam bahasa lain sunnah yang sangat dianjurkan. Kunut subuh dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah yang sangat dianjurkan di sholat subuh, setelah sholat subuh, setelah rukuk. Kemudian doa kunut adalah doa yang diajarkan Nabi, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, sampai selesai. Dan sholawat Nabi termasuk bagian doa, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Itu adalah termasuk bagian kunut. Baik, caranya adalah seperti biasa, dilakukan setelah rukuk yang kedua. Setelah rukuk di rakaat yang kedua, kita membaca doa rukuk, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, selesai baru menengadahkan tangan, mengangkat tangan seperti biasa, adatnya orang doa.
Dan setelah itu tidak usah diusap wajah kita, karena dihimbau dalam sholat tidak memperbanyak gerakan. Jadi kalau doa kunut tidak disunahkan mengusap wajah. Tapi selain kunut, kalau kita doa di luar sholat disunahkan mengusap wajah. Doanya Allahumma hdini itu kunut. Kalau anda tidak hafal doanya Nabi, ada kunutnya Sayyidina Umar, dan kelihatannya pasti tidak hafal lagi. Kalau kunut itu tidak hafal, doanya Sayyidina Umar nggak hafal lagi. Tambah repot. Sudah langsung saja, kalau anda tidak hafal kunutnya baginda Nabi, lalu tidak hafal kunutnya Sayyidina Umar, langsung saja anda boleh menggantikan doa kunut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Spesial yang tidak hafal, anda jangan tidak kunut, kehilangan pahala besar. Anda tetap dianjurkan kunut, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sampai selesai, baru anda mengadakan tangan baca Rabbana atina. Biarpun jadi imam nggak apa-apa, biar ketahuan kalau anda nggak hafal kunutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, tapi pahalanya utuh. Yang nggak utuh pahalanya yang bisa kunut dari Nabi tapi baca Rabbana atina. Tapi kalau anda memang nggak bisa doa kunut yang tadi dari Nabi, anda baca Rabbana atina pun sudah sah, dapat pahala kunut, jangan anda tinggalkan. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya, sudah seperti itu. Bahkan di saat ini tambahannya, kalau anda menjadi makmum orang yang nggak pakai kunut, semoga bisa umroh semuanya. Maka mungkin di Makkah dan Madinah anda tidak menemukan kunut. Kalau anda tahu imamnya pasti tidak kunut, maka ketahuilah di saat anda berdiri iktidal dari rukuk, anda kesempatan untuk kunut sendiri. Untuk kunut sendiri. Bahkan sebagian imam itu memang mengerti, karena mereka mengerti perbedaan pendapat. Coba saja ada sebagian imam yang faham sehingga agak dilamakan, memberi kesempatan bagi anda yang bermadhab Syafi'i untuk berkunut. Cuman sayangnya madhab Syafi'i tidak ngerti, diberi kesempatan ya nggak kunut karena tidak pernah ngaji. Ya diam-diam saja, padahal itu agak lama. Ada, tidak tahu di Madinah atau di mana, pasti agak dilamakan sedikit. Itu memberi kesempatan kepada anda untuk berkunut. Maka anda jangan tinggalkan kunut, biarpun imamnya meninggalkan kunut. Sami Allah liman hamidah, langsung baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, langsung rukuk, langsung sujud. Jadi biarpun anda umroh nanti ternyata imamnya tidak pakai kunut di Indonesia tetap dibawa. Jangan kebalik, gara-gara umrah kunutnya hilang semuanya. Berpegang dengan madhab itu penting, karena makna ketawaduan dengan guru. Dengan guru itu penting, karena semua ulama itu adalah yang mengatakan tidak kunut itu adalah dari madhab Imam Abu Hanifah, orang besar hebat dengan hujah yang kuat. Tentunya keyakinan kami sebagai madhab, pengikut madhab Syafi'i, dalil madhab Syafi'i lebih kuat. Begitu, madhab Syafi'i punya hujah yang sangat kuat. Jadi itulah masalah kunut. Sederhana ya, kunut, doa kunut jelas Allahumma hdini. Kalau hafal, nggak hafal sudahlah Rabbana atina. Waktu berdiri, kemudian menengadahkan tangan ya. Kemudian tidak usah diusap wajahnya kalau kunut. Kalau doa biasa diusap wajahnya. Baik, kemudian di saat anda berada di tempat yang orang nggak pakai kunut, anda pergi ke India, anda nyisihkan waktu untuk kunut sesaat di belakang. Jadi tetap anda kunut, nggak usah ragu-ragu. Baik, kemudian di situ ada lagi namanya kunut nazilah, adalah kita membaca kunut karena ada musibah yang menimpa saudara kita atau menimpa keluarga kita atau menimpa kaum muslimin. Maka itu dianjurkan setiap waktu sholat, khususnya waktu sholat fardu. Kunut nazilah, ada musibah di mana, lalu doa Allahumma adfa'annal bala, pakai Allahumma hdini dulu, nggak apa-apa. Allahumma hdini fiman hadait sampai selesai. Kemudian Allahumma adfa'annal bala wal waba wal zina wal zalazila wal mihan ma dhahar minha batan. Kemudian minta Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul islam muslimin, dan seterusnya. Kemudian Allahumma aslih wulata umurina, karena selama ini bingung pemilihan umum, berantem kulit. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah pilihkanlah, benahilah pemimpin begini. Waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wa taqwa. Ini ada doa-doa. Jadikan pemimpin kami adalah orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Setelah itu sallallahu alaihi wasallam selesai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam, itu kunut nazilah. Jadi ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Kalau kunut subuh ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kunut nazilah semua madhab tidak ada perbedaan. Wallahu a'lam bishawab.